Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Fuadi dengan NIM K71200001. Di video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi yaitu Demokrasi Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Demokrasi Pancasila. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas 4 materi pokok, yaitu yang pertama ada pengertian demokrasi, yang kedua prinsip-prinsip dan indikator demokrasi, yang ketiga ada perjalanan demokrasi, dan yang keempat ada pendidikan demokrasi. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu pengertian demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln pada tahun 1863 mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada 3 makna demokrasi, yaitu yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, yang kedua, demokrasi sebagai sistem politik, dan yang ketiga, demokrasi sebagai sikap hidup. Poin yang kedua yaitu prinsip dan indikator demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi. Hendra Nur Cahya pada tahun 2006 di bukunya halaman 74-75 merangkum sejumlah prinsip demokrasi yang dikemukakan para ahli dengan menyatakan adanya nilai-nilai yang substansial dan nilai-nilai yang bersifat prosedural dari demokrasi. Kedua kategori nilai-nilai tersebut baik substansial dan prosedural sama pentingnya dalam demokrasi. Tanpa adanya nilai tersebut, demokrasi tidak akan eksis. Yang selanjutnya dikatakan sebagai prinsip eksistensial dari demokrasi. Ada 2 prinsip eksistensial demokrasi. Yang pertama, kebebasan atau persamaan, dan yang kedua, kedaulatan rakyat. Kebebasan atau persamaan. Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai 2 hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Indikator demokrasi. Kerangka kerja utama dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu antara lain, yang pertama, kerangka kerja hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin. Yang kedua, institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Dan yang ketiga, masyarakat yang demokratis atau sipil. Poin yang ketiga adalah perjalanan demokrasi. Ide demokrasi pendiri negara. Menurut Muhammad Hatta pada tahun 1953, demokrasi telah berurat akar dalam pergaulan hidup kita. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Dikatakan bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembuk desa. Itulah yang disebut demokrasi asli. Demokrasi asli itu memiliki 5 unsur atau anasir, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Saat ini, ide demokrasi tersebut terungkap dalam sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan derivasi dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka secara normatif demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang bersumberkan nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila, di mana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 pilar demokrasi yang dicetuskan oleh Ahmad Sanusi pada tahun 2016, yaitu yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi yang didukung kecerdasan. Yang kelima, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Yang ketujuh, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Yang kedelapan, demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang kesembilan, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Yang ke-10, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Praktik demokrasi di Indonesia. Praktik demokrasi di Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dalam sejarah Indonesia. Miriam Budiarjo pada tahun 2008 menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, dan karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Masa kedua Republik Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa ketiga Republik Indonesia yaitu pada tahun 1965 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Masa keempat Republik Indonesia pada tahun 1998 sampai sekarang yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Poin yang keempat adalah pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negaranya. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuh kembangkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah, baik dalam bentuk intra dan ekstrakurikuler. Sedangkan secara non-formal, pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain. Isi materi berkenaan dengan kajian atau bahan apa sajakah yang layak bagi pendidikan demokrasi. Agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, maka materinya perlu ditekankan pada 4 hal, yaitu yang pertama, asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi. Yang kedua, sejarah demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, jiwa demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan masa depan demokrasi. Asal-usul demokrasi akan membelajarkan anak mengenai perkembangan konsep demokrasi dari mulai konsep awal sampai sekarang menjadi konsep global sekarang ini. Materi tentang demokrasi Indonesia membelajarkan anak akan kelebihan, kekurangan, serta bentuk-bentuk ideal demokrasi yang tepat untuk Indonesia.
Materi masa depan demokrasi akan membangkitkan kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi serta memahami tantangan demokrasi yang akan muncul di masa depan. Nah, demikian itu tadi pembelajaran PPKN pada video kali ini, yaitu mengenai demokrasi Pancasila. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.